Gampang kita bayangkan. Ibu kota negara itu yang lagi mau dibangun oleh Pak Presiden Jokowi itu indah sekali. Ada air terjun, ada burung-burung, ada lampu, bagus betul. Di mana ibu kota itu yang terlihat bagus? Menurut data Sri Mulyani, anak yang lahir hari ini langsung dibebani oleh utang negara 40 juta. Pak Wakil Wali Kota, bahasa Latin dari buka bangkai apa ya? Alah, nggak ada sepeda ya. Saya sebetulnya ingin ini Rocky ini sendirian tampil ya, tetapi karena waktu beliau ini sangat padat sekali dan beliau sudah gelisah sekali dan kita ingin mendapatkan satu gambaran berpikir dari Rocky ini tentang masa depan. Ya, masa lalu sudah biar, masa saat ini memang ya seperti ada yang kita lihat saat ini. Dari realitas saat ini, Rocky, realitas politik, realitas ekonomi, kemudian realitas pemerintahan dan berbagai aspeknya, lalu kampus, mahasiswa dan segala aspeknya juga. Nah, sepertinya generasi muda kita saat ini berada di dalam satu kultur yang menurut saya kita tidak melihat karakter sebagai anak muda yang berpikir tentang masa depan anak mudanya sendiri dan masa depan bangsanya. Kira-kira generasi muda seperti apa Rocky untuk ke depan dengan begitu banyak persoalan di depan ini yang harus ada ya untuk menghadapi persoalan-persoalan saya jauh di depan itu, politik, ekonomi, budaya dan berbagai macam, belum lagi kompetisi di kawasan, kompetisi di dunia dan seterusnya. Maka Oke, keadaan generasi muda kita, millennials itu seperti kaos radar itu, berwarna-warni, bervariasi itu. Kondisi mereka ceria, ada kuning, hijau, biru. Tetapi masa depan mereka seperti kaos itu, abu-abu, tidak jelas. Saya bicara dengan milenials. Mereka sebagian dari yang sekarang barusan menyelesaikan studi. Saya tanya, kalian mau ngapain? Kami ingin pergi ke Australia, kami ingin pergi ke Amerika, bahkan senior-senior mereka di Amerika bilang kerja sini aja deh, Indonesia gak ada harapan. Itu faktanya. Millennials tidak memikirkan Indonesia karena mereka hidup dalam alam pikiran algoritma, alam pikiran startup yang mereka nggak temukan kemungkinan untuk mengembangkan potensi mereka di negeri ini. Jadi yang ada di negeri ini ingin keluar dari Indonesia. Sebulan lalu saya di Tokyo, di Jepang, bicara dengan millennials Indonesia yang belajar di Tokyo. Saya tanya, kalian mau ngapain nanti di Indonesia? Enggak, kami nggak mau pulang. Jadi Anda bayangkan faktanya, ini saya bicara serius. Yang di sini millennials tidak menganggap Indonesia punya politics of hope. Yang di sana juga nggak mau pulang dengan alasan yang sama. Jadi jangan kita seolah-olah membanggakan ada millennials, karena mereka punya alam pikiran sendiri yang menganggap bahwa apa gunanya ada di Indonesia kalau semua partai politik ada di situ, merah, hijau, kuning, tetapi semua partai politik minta restu presiden untuk mencalonkan calon presidennya. Mereka bandingkan dengan luar negeri. Partai itu otonom, partai punya harga diri, partai nggak mengemis-ngemis kekuasaan. Kalau di sini koalisi itu ngemis kekuasaan. Jadi Anda bayangkan, udah ada partai, tapi partainya takut untuk mengajukan calonnya kalau tidak direstui presiden. Lalu buat apa ketua partainya tuh? Kan konyol. Jadi saya bicara dalam dengan teman-teman
teman-teman milenial semua, mereka menganggap demokrasi Indonesia itu feodal, palsu. Itu dasarnya, kita mulai dari fakta itu poin saya pertama. Poin kedua, coba saya uji dulu di teman-teman milenial. Kota ini menjadi kota internasional, supaya untuk menjadi kota yang diingat orang sebagai kota yang ada sejarahnya tuh. Semua kota wisata di dunia, saya sudah datangi hampir semua kota wisata di dunia, ada sejarahnya tuh. Ada genealoginya, ada asbabul usulnya, ada asal usulnya. Orang akan ingat Bogor dengan dalam dua hal. Pertama adalah iklimnya, oke. Yang kedua adalah situs purbakala. Iklim terkait dengan adanya Botanical Square, Botanical Garden, yang ya Allah kita anggap kalau dibandingin dengan Botanical Garden di Tokyo ini sepotong aja tuh, dibandingin dengan Botanical Garden di Amerika juga nggak ada apa-apa. Tetapi di dalam Botanical Garden ini ada sejarah, dan itu yang orang ingin tahu. Kalau ada orang yang bertanya misalnya apa yang dia ingat dari Botanical Garden itu, pertama yang mereka ingat adalah bunga bangkai. Pak Wakil Wali Kota, bahasa Latin dari bunga bangkai apa ya? Alam. Nggak ada sepedanya. Amorphous Italium. Itu namanya bunga bangkai. Jadi udah tulis datang ke sini, Pak Wali Kota mesti kasih tahu ini yang disebut Amorphous Italium, berbentuk seperti penis. Falus itu artinya sebuah alat kelamin laki-laki, falus ya, seperti penis yang lagi tegak gitu. Amorphous Italium, namanya indah kan, tapi jangan jadikan nama itu nama anak-anak saudara. Namanya siapa? Amorphous Italium, artinya bunga bangkai atau buah sakar. Itu nama yang indah itu harusnya ada di belakang kepala kita. Yang kedua yang diingat adalah Servus Nippon. Ini pertanyaan buat Wakil Bupati. Servus Nippon, pernah lihat Servus Nippon? Ada berapa? Bagaimana? Servus Nippon. Ya, informatika. Jadi nggak mungkin memimpin pariwisata. Servus Nippon itu adalah rusa yang ada di istana. Bahasa Latinnya Servus Nippon. Jadi hal yang sederhana harusnya dipahami oleh pemimpin-pemimpin Kota Bogor itu. Jadi pertama ya, jadi belajar taksonomi itu. Saya percaya bahwa Bogor punya potensi untuk melampaui Jakarta. Karena saya dulu tinggal di Jakarta, saya dulu tinggal di Menteng. Rumah saya dulu persis sampingnya rumah Pak Harto. Saya bosan tinggal di Menteng. Lalu saya cari tempat di Kabupaten Bogor, Sentul. 15 tahun lalu itu masih hutan seperti itu. Curug Bidadari setiap pagi saya lari di situ karena itu masih ada bukit yang tertutup, di belakangnya ada curug. Sekarang dia jadi resort. Kayak orang lihat kolam renang. Apa bedanya Curug Bidadari dengan kolam renang di Hotel Hyatt Jakarta sekarang? Sama. Nggak ada distinctive karakter. Jadi itu menandakan ada pemimpin yang dungu, dikasih alam yang indah dirusak jadi beton kan. Itu kritik saya, dan saya ingin agar supaya semua rakyat Bogor protes kalau ada wilayah yang akan menyedot keindahan alamiah. Itu poin pertama. Tetapi saya anggap Bogor itu menyumbang kecerdasan bagi Republik ini. Berapa stunting di Kota Bogor sekarang? Oke, saya
Di Indonesia stunting itu 24% di Indonesia. Artinya 1 dari bayi kita hari ini mengalami kekurangan gizi. 1 dari 4 bayi kekurangan gizi. Bayangkan misalnya kalau Presiden Jokowi pidato, kita akan punya bonus demografi untuk ditukar tambah dengan kecerdasan bayi-bayi di Vietnam, Hong Kong, segala macam. Itu omong kosong. Karena per hari ini 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan gizi. Lalu kita bertanya, kenapa kekurangan gizi? Karena biaya untuk memberi nutrisi pada ibu hamil pakai untuk membangun jalan tol. Itu trade off-nya loh, gampang. Jadi saya selalu kasih kritik bahwa demi kesejahteraan rakyat, bagian yang paling elementer yaitu rahim perempuan, payudara yang menyusui bayi, dia mesti dipenuhi dengan nutrisi. Nutrisinya jadi semen sekarang buat bikin infrastruktur. Artinya masyarakat kita tidak punya, terutama yang masih muda, tidak punya kemampuan untuk bersaing dengan generasi mereka yang ada di Asia. Hari ini Indonesia nomor 4 dari bawah dalam soal IQ. IQ kita rata-rata cuma 70. Jadi itu kritik saya tadi poin dari Radar. Ya ini pemimpin fraksi yang memimpin kita diskusi sini. Kota yang beradab itu tidak memerlukan wali kota. Kota yang beradab memerlukan pemimpin redaksi. Jadi lebih baik tidak ada wali kota daripada tidak ada pemimpin redaksi. Ya itu demokrasi bilang begitu. Sebab kota tanpa percakapan publik itu artinya kuburan. Nah ini adalah forum publik, kita bercakap-cakap, dan semua pikiran publik itu diasuh oleh koran yang independen. Saya berharap Radar tetap independen seperti saya independen. Jadi teman-teman semua, saya balik kepada soal kita. Bogor itu stuntingnya turun, kabupaten maupun kota. Sekarang tinggal 1 digit. Dulu 12-14%. Jadi ada insentif yang diperoleh masyarakat di dalam periode kepemimpinan 2 wakil ini. Bukan wali kota maupun bupatinya, nggak hadir di sini. Jadi sebetulnya ada potensi Bogor untuk mengatakan kami justru menyumbang pada masa depan generasi karena kami menurunkan tingkat stuntingnya. Jadi nanti orang bilang iya, tapi jalan-jalan di Bogor rusak. Mending jalannya rusak daripada jalan pikirannya kacau. Yang rusak bisa diperbaiki secara teknis, tapi kalau jalan pikiran generasi muda dihentikan hanya karena kekurangan vitamin, nutrisi, protein, itu artinya anak yang kekurangan gizi hari ini 10 tahun, 15 tahun ke depan dia akan kekurangan 20% basis IQ, otaknya akan kecil. Itu fakta biologis. Jadi saya himbau melalui Radar kita lakukan satu radical break bahwa Bogor bisa kita ucapkan kembali sebagai kota peradaban, karena dulu kota ini dianggap kota peradaban. 200-300 tahun yang lalu Bogor itu udah bercakap-cakap dengan Eropa, Bogor udah bercakap-cakap dengan Asia tuh. Sekarang kita nggak tahu apa percakapan Bogor dengan dunia tuh. Jadi saya selalu menganggap bahwa investasi manusia ya jauh lebih penting dari investasi infrastruktur. Tadi saya bersama Pak Wali, Pak Dedi, dari sebuah desa di Megamendung, di ketinggian itu masih ada hutan primer yang potensial untuk mengundang warga negara asing mampir di situ untuk ngopi, karena di situ akan kita tanam kopi sekaligus sangrai-nya di situ, lalu di sangrai. Nah orang sekarang mencari sensasi, minum kopi di tengah hutan, dan tengah hutan itu artinya cuma 20 menit dari sini itu masih ada hutan di situ. Mari kita ajak wisatawan asing itu merasakan sensasi minum kopi di tengah hutan, dan memang itu real di tengah hutan, sambil membayangkan bahwa Raffles pernah minum kopi juga di tengah hutan, bahwa istrinya berupaya diobati dengan kopi
Itu namanya mengaktifkan kembali memori kita supaya ada bayangan bahwa Bogor itu adalah kota sejarah. Sekarang Bogor adalah kota kekuasaan karena ada istana Pak Presiden di situ. Bogor adalah kota pengetahuan karena ada IPB. Dan bisa ingin Bogor jadi kota akal pikiran hanya melalui jurnalisme. Jurnalisme itu mengajak kita berpikir. Jurnalisme memberi kemampuan kita untuk mengolah pikiran. Kalau IPB cuma dikasih pengetahuan, disodorin laptop kita bisa hafal isi pengetahuan. Tetapi jurnalisme justru mengajak dialektika. Jadi saya nggak peduli dengan istana presiden, saya nggak peduli dengan IPB, saya peduli dengan watak jurnalisme radar, yaitu menjadi penghubung akal pikiran di antara keluarga. Mas Kirkoban, saya kira itu poin saya, dan terima kasih kalau ada hal-hal yang saya kasih sedikit tajam karena saya mencintai dua teman saya ini dan Pak Has dan juga teman baik saya, dan saya menyayangi teman-teman yang di sini karena mau mendengar kritik. Mereka yang mendengar kritik artinya punya harapan untuk membangun dan menemukan kembali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya satu lagi ya. Tadi saya dari sini masih ada waktu kira-kira 7 menit lagi. Tadi Bung Rocky mengatakan bahwa investasi kecerdasan, investasi manusia itu jauh lebih dibanding investasi infrastruktur. Kira-kira manusia seperti apa? Manusia masa depan seperti apa? Pemimpin masa depan seperti apa yang diharapkan untuk bisa mewujudkan atau paling tidak bisa memberikan harapan atau bisa mengalokasikan pikiran, kalau bukan mengalokasikan anggaran, yang paling tidak mengalokasikan cara berpikirnya seperti itu tadi, bahwa memang manusia itu jauh lebih, kecerdasan manusia itu jauh lebih penting kita investasi di situ dibanding investasi infrastruktur. Seperti apa kira-kira? Kita butuh manusia baru yang mampu untuk membayangkan masa depan di luar kapasitas yang ada hari ini. Saya kasih contoh ya. Di Amerika, dalam Anda bisa lihat di Google, ada seorang perempuan Indonesia, warga negara Indonesia, yang belajar ke Amerika sejak 98, kerusuhan Mei 98. Dan dia sekarang jadi konsultan pembangunan pemukiman di planet Mars. Disewa oleh Harvard University, dijadikan konsultan oleh Elon Musk untuk merancang arsitektur di planet Mars. Itu perempuan Indonesia. Sementara presiden beliau menggusur hutan di Kalimantan untuk ditanam beton. Jarak intelektualnya jauh sekali, abstraksinya jauh sekali. Nggak ada di dunia ini orang yang masih berpikir untuk bangun infrastruktur. Orang yang berpikir untuk bermukim di planet Mars. Dan itu artinya diperlukan imajinasi untuk membayangkan planet Mars itu kira-kira seperti apa. Kalau ibu kota negara, gampang kita bayangkan. Ibu kota negara itu yang lagi mau dibangun oleh Pak Presiden Jokowi itu indah sekali. Ada air terjun, ada burung-burung, ada lampu, bagus betul. Di mana ibu kota itu yang terlihat bagus? Di laptop Presiden. Bagusnya di laptop. Tetapi seluruh dunia sekarang tidak bicara tentang infrastruktur. Mereka bicara tentang ecological print, jejak ekologi. Itu yang saya bayangkan. Bogor punya kesempatan untuk mengimajinasikan dunia lain. Imajinasi kita dihentikan sekedar ibu kota. Dulunya di situ, sangat dulu. Orang udah bicara tentang planet Mars. Seorang warga negara Indonesia disewa oleh konsultan dunia menjadi arsitek pertama untuk membangun Mars. Kita masih berupaya untuk memamerkan bahwa akan ada ibu kota baru. Apa bedanya ibu kota baru itu dengan istana presiden? Sama aja. Isinya apa? Semen, pasir, batu. Cuma itu. Keindahannya tidak ditentukan
bukan lagi oleh estetika arsitekturnya. Karena orang sekarang, anak-anak muda sekarang, dia bisa bikin hologram di dalam imajinasi bahwa inilah tempat kerja kita di masa depan. Jadi itu mestinya disuntikkan, kasih stimulus buat kecerdasan di Bogor bisa dikumpulkan untuk membayangkan masa depan, bukan berbasis pada infrastruktur, tapi berbasis pada alam pikiran baru. Dan itu yang akan kita bicarakan nanti di G20. Jadi kita akan gagap misalnya melihat anak-anak muda di G20 kalau mereka datang ke sini, dan saya dengar mereka nggak mau diterima oleh Presiden Jokowi. Padahal G20 di mana-mana itu ada forum pejabat negara resmi, ada forum millennials. Nah sekarang millennialsnya belum sempat ketemu presiden. Padahal justru pikiran millennials ini yang memungkinkan kita untuk bicara tentang masa depan. Bagaimana mengatasi pandemi masa depan? Bagaimana membayangkan lingkungan yang bersih, indah, tetapi betul-betul terstruktur di dalam alam pikiran generasi baru. Generasi kita di sini nggak punya pengalaman dengan itu. Jadi akan ada gap di situ. Nah, bagaimana supaya generasi itu mampu berimajinasi? Sejak sekarang bekali mereka dengan pengetahuan, perbaiki nutrisinya. Jadi kalau masih ada stunting, anak yang lahir hari ini akan kekurangan pikiran 10 tahun ke depan. Bahkan menurut data Sri Mulyani, anak yang lahir hari ini langsung dibebani oleh hutang negara 40 juta. Jadi teman-teman milenial di sini, kalau Anda kawin hari ini dan minggu depan Anda punya bayi, sorry, itu artinya kecelakaan. Kawin hari ini minggu depan punya bayi. Kalau 9 bulan lagi Anda punya bayi, bayi Anda itu sudah berhutang, dibebani hutang 40 juta. Apalagi keadaan ekonomi yang memburuk. Nah, saya tidak menerangkan ini dalam upaya untuk merendahkan prestasi pemerintah, tetapi yang saya kritik adalah cara pemerintah memilih kebijakan. Jadi itu intinya. Semua yang saya ucapkan di sini sebetulnya sudah dipamerkan di lukisan, di foto-foto radar itu. Tapi saya lihat lebih banyak yang dipamerkan adalah kepercayaan masyarakat. Hanya ada satu yang senyum, yaitu seseorang yang naik sepeda di Istana Negara. Sekali lagi tepuk tangan buat Rocky. Jadi kita akhiri saja ya dengan Rocky ini sampai di situ aja. Dan terima kasih luar biasa pada sore hari ini. Dan ini ya Iwan sudah bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Woman Square ini, dan besok masih ada acara di sini, lusa juga masih ada di sini, dan mudah-mudahan ini juga memberikan kontribusi bagi siapa saja yang datang ke sini bisa berkomunikasi dengan apa-apa yang dipanggilkan di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Tani, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas